Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan yang luar biasa. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai makhluk ciptaannya yang pandai mensyukuri atas nikmat dan barokahnya, insya Allah. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu saudara pemirsa kawan pajak sahabat 441, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka Instagram Live kali pertama di tahun 2023, Pak ya. Jadi ini pertama kita tampil untuk membawakan bincang-bincang sekaligus berdialog tentang perpajakan, dialog santai dengan para narasumber. Pada kali ini kami tim fungsional penyuluh pajak KPP Madya Bandung akan membawakan tema berkaitan dengan tentang PMK 112, yaitu masalah NIK dan NPWP. Jadi Bapak Ibu, itu sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi. Judul kali ini penyuluhan yang kita sampaikan adalah edukasi perpajakan tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak pemerintah. Kenapa alasan ini kita ambil, yaitu pemirsa kawan pajak sahabat 441 yang sedang menyaksikan acara ini, sebagaimana diketahui telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP tahun 2001. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Sedangkan ayat satunya berbunyi, nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi sebagai implementasi ayat 2 pasal 2 ayat 1 dan 1A tadi, diterbitkanlah PMK 112 tahun 2022. Yang pada siang hari ini akan kita bahas secara tuntas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio 441. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya kenalkan dulu para narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya, Bapak Gamal Agus Jadi. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda di KPP Madya Bandung yang sudah malang melintang di Indonesia, Pak ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siapa ya? Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman, Pak. Semoga bisa bermanfaat dari ini, Pak. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya, Mas Chandra, Mas ya. Mas Yannianto Dwi Candradi, beliau penyuluh pajak ahli pertama yang kami bertiga itu masuk di tahun 2021, Mas ya. Kalau Mas Chandra mungkin sudah lama di sini. Kemudian menjadi penyuluh pajak ahli pertama. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Siang, sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Jadi saya sendiri Indra Kusuma Jaya, penyuluh pajak ahli muda yang bertiga kami masuk bersama dengan teman-teman di tahun 2021. Kemudian ada yang di belakang layar, Bapak Ibu sekalian, pemirsa kawan pajak sahabat 441. Kita terima kasih sekali ke tim edukasi, tim penyuluh, yaitu Mas Faisal dan Mbak Cynthia. Terima kasih Mas Faisal dan Mbak Cynthia dan Mas Sofri yang sudah membantu kami untuk melancarkan acara ini. Mas Faisal sebagai ahli IT yang sudah tadi men-setting acara ini. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, sebelum masuk materi, ini Mas Faisalnya nggak ada ya. Ini kita mau mendengarkan dulu sebenarnya di pengarahan dari Bapak Dirjen Pajak tentang pesan dari Pak Dirjen. Nah, Pak, masih.
Panggil dulu. Mas. Maaf, sambil menunggu kita akan putar tayangan tentang pesan Pak Dirjen Pajak sebelum kita masuk ke materi. Dirjen. Ya, pesan Pak Dirjen. Sebentar kita saksikan untuk pesan Pak Direktur Jenderal Pajak. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Profesional dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan.
Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai daerah yang memiliki keindahan dan potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Bumi Pasundan. Terletak di kawasan yang strategis, dikelilingi oleh pegunungan, tanah yang subur, dan berbagai kekayaan alam lainnya, menjadikan bumi. Terima kasih Mas Faisal, Alhamdulillah. Bapak Ibu, Saudara, kawan pajak, sahabat 441, kami mohon maaf barangkali ada sedikit trouble, ada sedikit error gitu ya, karena kami baru perdana Bapak Ibu menggunakan alat-alat yang diberikan oleh KPP Madya Bandung. Ini perlengkapan baru yang baru kita pakai hari ini, jadi masih ada kagok untuk men-settingnya. Okay. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi acara ini. Sebelum kita masuki, barangkali hari ini kita khusus mengundang wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung, karena hampir 1.000 lebih Pak ya, Mas ya, ada 1.000 lebih KPP wajib pajak yang terdaftar di kami, dan kami tidak bisa mendatangi satu-satu gitu. Tidak bisa mendatangi satu-satu untuk menyampaikan PMK 112 ini. Mungkin sekitar 5 atau 6 wajib pajak yang sudah kita datangi, dan masih banyak yang ternyata di dalamnya karyawan-karyawati yang ada di wajib pajak badan itu masih banyak yang belum melakukan validasi. Nanti kita jelaskan. Makanya sebenarnya kita sudah menjelaskan di PMK 1 di penyuluhan di bulan Februari, tapi itu juga masih belum banyaknya hadir. Makanya kita nggak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini sampai materi ini tersampaikan kepada wajib pajak badan, sehingga dari pimpinan para wajib pajak badan bisa menyampaikannya kepada para karyawannya. Begitu kurang lebih Pak Gamal, Mas Chandra ya, tujuan dari pada hari ini kita melakukan live Instagram. Kita masuk ke materi Pak Gamal, Mas Chandra. Saya ke Pak Gamal dulu ya. Kira-kira Pak Gamal dasar hukumnya apa Pak? Latar belakang setelah tujuan kebijakan munculnya pemadanan NIK dan NPWP. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahun 2022 yang lalu telah diterbitkan peraturan Menteri Keuangan ya. Kita singkat menjadi PMK ya, untuk seterusnya. Jadi PMK nomor 112 garis miring PMK 03 garis miring 2022, yaitu tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak
pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, ini yang jadi dasarnya Pak untuk pemadanan NIK NPWP. Ya. Jadi PMK 112 Pak ya. Ini Betul, Pak. sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang KPP Pak ya. Iya. Ya. Jadi latar belakangnya adalah pelaksanaan amanat dari Undang-Undang KPP Pak, yaitu Ya. harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia nantinya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Ya. Kemudian tujuan kebijakannya Pak, Ya. jadi ada tiga Pak. Yang satu adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan kalau di ini bakal dan ketentuan penggunaan NIK. Jadi nanti NPWP itu menggunakan NIK. Ini sudah Pak ya. Tapi masih dipakai yang lama juga masih ya. Terus yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia yang mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam peralatan administrasi Jadi perpajakan. istilahnya untuk membuat cikal bakalnya SIN ya Pak ya. Iya, betul, Single Pak. Identification Number. Betul. Kira-kira bukan hanya pajak mungkin Pak ya. Mungkin untuk sertifikat atau untuk SIM barangkali ya, untuk nomor rekening perbankan dan lain sebagainya Pak ya, bisa menggunakan berikutnya menggunakan Untuk itu ya. memudahkan ya, kedepannya mungkin semua urusan itu ya yang menggunakan nomor itu akan menggunakan Dasarnya pada NIK Pak ya. Iya. Semoga bisa dimuluskan ini Pak, karena ini baru DJP ya menggunakan Iya. NPWP sebagai NIK sebagai NPWP, mungkin instansi lain bisa mengikuti kita Pak ya. Mungkin sudah dilakukan di negara-negara maju ya. Iya, untuk yang Kita mungkin mungkin agak terlambat mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa dilakukan untuk Indonesia. Ya, itu kurang lebih saudara pemirsa kawan pajak sahabat 441 dari dasar hukumnya, tujuannya serta kebijakannya itu tadi sampaikan dengan Pak Kamal. Jadi salah satunya adalah untuk menjadikan NIK sebagai single identification number atau identitas tunggal untuk kita. Oke, terima kasih Pak Kamal. Kita menginjak ke Mas Tan. Kira-kira kan pasti ada perubahan nih format barunya ini. Nah, seperti apa kira-kira format baru dan sejak kapan kira-kira berlakunya Mas? Jadi ini Pak untuk format baru, bukan format baru sebenarnya. Sekarang untuk perubahan format NPWP itu dari yang sebelumnya sampai saat ini kan berlaku NPWP itu jumlahnya ada 15 digit angka. Iya. Nah, sekarang Mas ya? Sekarang sampai saat ini NPWP baik orang pribadi, badan itu semuanya NPWP instansi yang dulu misalnya bendahara Mas ya? Iya benar Pak, itu 15 digit. Nah, nanti perubahan formatnya otomatis sekarang NPWP itu ada 16 digit. Jadi untuk yang orang pribadi itu nanti untuk NPWP-nya dari NPWP lama itu harus dilakukan pemadanan untuk NIK-nya agar bisa diperlakukan sebagai NPWP. Kemudian selain orang pribadi juga ada badan usaha. Kemudian yang tadi pemadanannya hanya untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia ya Mas ya, yang ada NIK-nya ya. Iya. Kalau yang dari luar enggak ya? Kalau untuk yang nanti badan usaha orang asing, Iya. itu bukan penduduk ya? bukan penduduk itu nanti NPWP-nya pakai 16 digit tapi bukan NIK. Jadi untuk warga negara yang punya KTP atau nomor induk kependudukan itu nanti bisa dilakukan sebagai NPWP. Cuman itu intinya sih nggak otomatis Pak, makanya apa yang perlu kita lakukan dari tahun kemarin sebenarnya udah sampai ingat saya sejak November Desember ya kita sudah bergerilya melakukan ini Pak, ke wajib pajak harus melakukan pemadanan atau validasi. Jadinya otomatis satu orang pribadi punya KTP otomatis berarti dia nggak punya NPWP, enggak. Jadi nanti harus ada proses validasinya dulu. Kemudian untuk ketentuan ini sebenarnya berlaku udah sejak tanggal 14 Juli Pak 2022. 14 Juli tahun kemarin berarti ya Mas ya? Iya Pak, udah hampir setahun. Iya, hampir setahun ya. Sebenarnya cuman ini kan tadi ada proses implementasinya itu enggak yang otomatis langsung bisa berubah secara otomatis. Jadi sampai saat ini masih dilakukan kita lakukan seperti
hanya hari ini kita sosialisasi, terus untuk mengajak memberitahukan wajib pajak juga agar melakukan pemadanan, karena nanti sampai 31 Desember ini kalau bisa seluruh wajib pajak yang terdaftar itu sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Jadi nanti berlaku ketentuan secara umum. Jadi NIK sebagai NPWP itu nanti 1 Januari 2024. Ya, tahun depan ya. Januari besok Pak. Jadi NIK itu sudah berlaku sebenarnya di 14 Juni Mas ya. Benar, Pak. Tapi masih ada dua berarti ya, Ya. yang lama dan yang baru, gitu ya. Kira-kira kalau untuk yang lama gimana ini Mas nih? Untuk wajib pajak yang lama ini? Jadi untuk penggunaannya tetap Pak. Jadi untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, Ya. kita mulai tadi saya sebutkan di awal, wajib pajak ada orang pribadi, badan Ya. usaha, tadi Bapak sebut Instansi. lembaga instansi. Nah untuk yang orang pribadi itu melakukan pemadanan. Ya. Pemadanan itu dilakukan melalui DJP online. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk pelaporan SPT tahunan kan udah jalan berapa tahun ini udah Ya. diwajibkan menggunakan sampaikan secara online. Nah ini untuk pemadanan juga sama Bapak Ibu. Jadi tinggal login ke DJP online, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke profile. Di situ nanti ada data identitas Bapak, ada kolom NIK, Ya. dan ada tombol notifikasi. Di situ ada valid kalau misalnya belum valid atau harus divalidasi, silahkan. Ada yang masih kosong kolomnya, ada yang sudah isi. Nah kalau misalnya sudah valid berarti Bapak Ibu sudah melakukan validasi di situ. Ya. Gitu Pak. Jadi begitu sahabat 41, sebenarnya format baru ini hanya nambah 1 digit dari 15 digit lama menjadi 16 digit khusus untuk penduduk Indonesia itu menggunakan NIK. Sementara selain penduduk Indonesia masih menggunakan NPWP lama ditambahkan dengan 1 digit jadi menjadi 16. Jadi kurang lebih itu dan berlaku sudah 14 Juli 2022. Jadi ada 2 sekarang bisa digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba masuk ke DJP online akan mengisi SPT begitu ya, itu bisa menggunakan NIK ataupun NPWP. Jadi kurang lebih begitu Mas ya. Ya, Untuk yang lama. Ini Pak, jadi untuk dari tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 ini, untuk yang sudah melakukan validasi misalnya itu untuk penggunaan NIK sebagai NPWP masih terbatas penggunaan dalam DJP online saja Pak. Iya. Jadi untuk login ke DJP online itu nanti nggak harus masukin NPWP tapi langsung Bisa. NIK aja bisa, karena saat ini kalau untuk WNI mungkin kemana-mana pasti ada bawa KTP-nya. Jadi nggak akan kesulitan lagi, karena kalau misalnya dibandingin dulu KTP dengan NPWP Pak, mungkin NPWP saya nggak tahu di mana hilang atau rusak atau kemana. Kalau sekarang ingat terus ya, kalau nempel terus KTP gitu ya. KTP sekali rusak atau hilang biasanya langsung diurus Pak. Tapi Langsung, kalau ya. NPWP Kalau biasanya nanti gitu. Ya. Pak. Jadi itu sebenarnya sama pentingnya dengan KTP Mas ya. Nah, sekarang nanti di 1 Januari tidak perlu ada NPWP lagi di dompet ya Mas ya. Iya. Cukup dari KTP itu sama dengan NPWP. Iya. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu pemirsa pada saat kesempatan ini, kurang lebih kewajibannya yang tadi diingatkan Mas Chandra untuk segera memvalidasi, karena takutnya tadi kalau masalahnya dengan Dukcapil maka Bapak Ibu harus ke Dukcapil untuk mensinkronisasi, mengkonfirmasi kesalahan apa yang ada di sana. Tapi kalau masalahnya dengan kami, misalnya datanya kurang update, maka misalnya namanya nggak sama, itu masih mudah ke kami untuk mengupdate data sehingga bisa divalidasi di sana. Jadi makanya segera Bapak Ibu yang belum melakukan validasi bisa segera dilakukan di DJP online. Sangat mudah sebenarnya caranya. Jadi masuk ke DJP online, kemudian masuk ke profile, di sana dilihat kalau sudah valid hijau valid, jadi nggak masalah. Bapak Ibu coba keluar lagi untuk masuk menggunakan NIK. Kalau bisa masuk berarti sudah valid betul. Tapi kalau memang belum, maka Ibu Pak silahkan di profile itu diisikan NIK-nya, kemudian disubmit, baru kelihatan valid atau tidaknya. Kurang lebih gitu. Kalau Pak Gamal berikutnya Pak, gimana Pak? Untuk wajib pajak yang baru gimana nih? Oh iya Pak. Wajib pajak baru itu yang baru mendaftarkan diri untuk itu ya, NPWP ya. Ya. Jadi mulai hari ini ya sampai dengan nanti 31 Desember 2023 bagi wajib pajak baru yang mendaftarkan diri, nah itu pakai NIK Pak. Jadi ada 2.
Jadi seperti wajib pajak orang pribadi lama juga ya. NIK-nya itu sekaligus diaktifasi Pak pada saat mendaftarkan diri. Jadi diberikan dua Pak ya, Ya. NIK sama NPWP yang masih seperti lama itu ya Pak ya. Jadi NIK-nya diaktifasi jadi sebagai NPWP Pak. Iya. Lalu tetap diberikan Pak NPWP yang 12 digit ya. yang berlakunya nanti sampai dengan 31 Desember 2022. Itu khusus untuk orang pribadi ya. Yang daftarnya sekarang Pak ya, sampai 31 Desember Pak ya. Betul Pak. Ya. Sedangkan untuk WP Badan Pak ya, WP Badan itu kan ada WP Badan usaha ya. Ya. Terus ada insentif pemerintah Ya. yang dan juga orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia. Nah, diberikan NPWP formatnya 16 digit. Ya. Berarti caranya gimana Pak? Caranya gimana itu Pak? Kan kita nih 15. Caranya ya sama Pak, waktu mendaftarkan diri nanti akan diberikan 16 digit NPWP ya. Bukan NIK lagi Pak. Bukan NIK lagi ya. Kalau badan Kak ya. Badan ya. Badan dan instansi pemerintah serta WP orang pribadi yang WNA gitu. Ya. Nah, sepakat. Ya. Jadi gitu Pak ya, yang baru itu nanti diberikan untuk orang pribadi penduduk Indonesia, diberikan NPWP seperti biasa 15 digit dan NIK langsung divalidasi Pak ya. Sementara untuk yang WP Badan lama itu yang 15 ditambahkan 1 digit Pak ya, ditambahkan 0 ya di depannya. Untuk ini termasuk nanti satu lagi mungkin Pak ya, yang WP cabang ya. WP cabang ada yang baru mendaftarkan diri juga gitu ya. Oh iya, yang baru daftar ya. Nanti sampai dengan 31 Desember dan seterusnya yang mungkin kalau ini ya. Iya. Diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU Pak. Iya. Juga diberikan juga NPWP format yang 15 digit juga gitu. Yang berlakunya sampai 31 Desember 2023. Sedangkan tadi NITKU adalah seterusnya ya. Jadi mulai sekarang sampai dengan dan seterusnya mungkin belum bisa digunakan mungkin untuk memasuki sistem di DJP, tapi mulai 1 Januari 2024 itu sudah digunakan NITKU. Gitu Pak. Jadi begitu pemirsa kawan pajak sahabat 41 untuk wajib pajak badan khususnya nanti ya, terutama yang terdaftar di KPP Madya Bandung, terutama yang punya cabang Pak ya, itu nanti akan berupa yang nomor ininya Pak ya, yang cabangnya Pak ya, dengan nomor kode baru yang akan diberikan nanti di 1 Januari 2024 Pak ya. Kurang lebih demikian. Rasanya kita sebelum melanjut berikutnya Mas Sofri, ini kita break dulu pemirsa. Jadi kami KPP Madya Bandung di tahun 2023 berusaha lagi untuk mencoba meraih predikat JETI WBBM gitu Pak ya, zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani Pak ya. Betul. Tahun 2003 kita coba lagi untuk meraih predikat itu di tahun 2023. Kita meminta untuk bantuan dukungan dan support dari wajib pajak dan para stakeholder kita untuk mendukung kami agar kami di tahun ini bisa mendapatkan predikat itu. Nah, monggo silakan Mas Sofi, ini ada profil KPP Madya Bandung yang bisa disaksikan sehingga Bapak Ibu stakeholder bukan hanya yang terdaftar di KPP Madya Bandung aja, setiap pokoknya yang sebagai stakeholder KPP kami bisa mendukung kami untuk kami bisa mendapatkan predikat JETI WBBM di tahun 2023. Monggo Mas Sofi, bisa putar profil. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai daerah yang memiliki keindahan dan potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Bumi Pasundan. Terletak di kawasan yang strategis, dikelilingi oleh pegunungan, tanah yang subur dan berbagai kekayaan alam lainnya, menjadikan Bumi Pasundan sebagai salah satu destinasi wisata dan investasi dari berbagai kawasan di Nusantara maupun di dunia. KPP Madya Bandung dipercaya untuk bersama-sama
dan Pangandaran. Dan dalam situasi pandemi COVID, dengan tetap menjunjung tinggi integritas serta kompetensi para petugas sebagai bentuk profesionalisme kami berikan pelayanan. Dan demi mewujudkan visi, misi, dan janji layanan kami, berbagai inovasi dan prestasi dalam bidang pelayanan terus berupaya dikembangkan sebagai implementasi salah satu nilai Kementerian Keuangan, yaitu kesempurnaan. Untuk meningkatkan kinerja, KPP Madya Bandung terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi dan gagasan demi tercapainya tujuan organisasi. Mas Sopri yang sudah memutar profil dari KPP Madya Bandung. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa disaksikan tadi di video. Jadi sekali lagi di tahun 2023 ini kami KPP Madya Bandung sekali lagi memohon supportnya, dukungannya agar kami bisa meraih
zona integritas wilayah birokrasi melayani tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Terima kasih Pak Gamal. Lanjut ya Pak untuk materi berikutnya. Jadi setelah kita penjelasan panjang lebar di PMK 112, mungkin bisa jelaskan lagi Pak konsep NPWP 2B seperti apa dan apa yang sudah dilakukan oleh DJP ini Pak. Apakah diam-diam saja atau apa Pak kira-kira yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan NIK ini sebagai NPWP Pak? Tadi kan sudah kita jelaskan ya untuk wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Berarti nanti pada saatnya pada tanggal 1 Januari 2024 seluruh administrasi perpajakan itu resmi menggunakan NIK untuk orang pribadi Pak ya. Dan untuk badan dan instansi pemerintah serta warga negara asing atau ekspatriat juga menggunakan 16 digit NPWP yang baru gitu ya. Format baru Pak ya. Jadi seluruh urusan perpajakan menggunakan format baru gitu ya. Nah, sebetulnya sejak tahun 2021 kita sudah, mungkin sebelumnya ya, sebelum tahun 2021 kita sudah wacana ini sudah terjadi gitu ya. Dan di tahun 2021 kita menyusun undang-undang APP tadi Pak, administrasi peraturan sudah perpajakan diterbitkan Pak ya, sudah 2021 Pak ini tahun 2021. ya. Dan implementasinya kan memang 2022 ya, Ya. sejak 14 Juli 2022. Memang amanat di Undang-Undang HPP ini begitu ya. Ya. Nah ini yang menjadi dasar untuk pemadanan NIK dan NPWP ini. Jadi Ya. ada di pasal 2 ayat 1. Dan 1A tadi di awal sudah saya sebutkan Pak ya. Betul. Jadi pasal 2 ayat 1 dan 1A Iya. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK Pak ya. Iya. Dan untuk pasal 44E ayat 2 Undang-Undang Ya. HPP bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP ini akan diatur kemudian dalam peraturan Menteri Keuangan. Maka muncullah PMK ini Pak ya, PMK Betul. 112. Nah di tahun 2022 ini terbitlah PMK 112 tadi. Ya. Di mana di pasal 11 PMK ini bahwa NIK dan NPWP 16 digit Ya. berlaku sepenuhnya terhitung mulai 1 Januari 2024. Kira apa Pak yang sudah dilakukan di DJP ini Pak? Kita Jadi sampaikan ke proses pemadanannya Ya. di NPWP ini secara sistem gitu ya di Ya, DJP Pak ya. Jadi DJP sendiri mengirim data master file wajib pajak itu dikirim ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oh, iya. Jadi kita yang mempunyai data yang begitu besar Pak ya, Iya. master file kita kirim ke Dukcapil gitu Pak ya. Dukcapil Kemendagri. Kemudian Dukcapil melakukan proses pemadanan Pak di sana. Iya. Nah setelah hasilnya ada maka diberikan ke DJP lagi untuk melakukan penelitian hasil pemadanan tersebut. Iya. Nah nantinya ada proses quality control Pak. Jadi kira-kira kalau sudah dari Dukcapil sudah datanya sudah fix, kemudian disinkronisasi gitu Pak ya, antara NIK dengan NPWP sehingga di proses quality control inilah DJP berhasil melakukan beberapa NPWP yang bisa menjadi valid Pak ya. Iya, nantinya akan dikirim Pak data itu ke data warehouse. Nah untuk progres NIK-nya Pak sebagai NPWP sampai dengan hari ini untuk nasional Pak ya. Iya. Jadi ada 2 tahap pemadanan sebetulnya Pak. Iya. Jadi tahap ke-1 ada 61.200.000 lebih Pak. 61 Pak ya. Wah, 61 juta luar biasa. Besar sekali datanya. Iya. Nah data itulah yang dikirim ke Dukcapil tadi Pak. Iya. Untuk tahap 1 ya. Iya. Nah oleh Dukcapil dilakukan pemadanan Pak. Iya. Nah, ternyata ada 50 juta Yang lebih sudah data padan ya. yang sudah padan. Dan setelah dilakukan penelitian oleh DJP Pak ya, hasil quality control tahap 1 itu terdapat 48.700.000 lebih NPWP yang sudah valid gitu ya. Cukup besar ya. Ya, Bukan cukup besar, sangat besar Sangat datanya besar. kita punya ini. Nah di tahap 2 Pak, di tahap 2 itu dari DJP mengirimkan kembali Pak jumlahnya 17.300.000 lebih master file wajib pajak. Ini tahap kedua yang kita kirim ke Dukcapil Pak ya. Betul, Pak. Iya. Kemudian hasil pemadanan dari 17 juta itu menjadi 9.300.000 Iya. oleh Dukcapil. Dan
hasil quality control oleh DJP itu menjadi 8.015.000-an, Pak. Tapi masih ada yang kira-kira belum valid itu Pak ya? Iya betul, Pak. Nah terakhir Pak ya, Ya. pada tanggal 20 Maret 2023 jadi di dashboard pemutahiran NPWP ini Ya. yang sudah valid itu kurang lebih 54.596.347 Pak. Ya. Kurang lebih 79%-nya Ya. dari seluruh yang tadi ya. Yang tetap ada ya. Betul Pak. Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak ya, sangat banyak sudah Ya. tervalidkan secara sistem ya. Ya. Tapi ya memang masih ada yang belum ya. Ya, Jadi ada yang dua- perlu dikonfirmasi dan dimutakhirkan Pak. Betul Pak. Jadi 2%-nya kurang lebih 1.520.000-an Ya. belum dikonfirmasi. Dan yang perlu dimutakhirkan kurang lebih ada 19%-nya Pak. Ya. Jumlahnya 13 13 juta. juta, sangat banyak Pak, masih kurang banyak. Ya. Ini tersebar di seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi pemirsa kawan pajak sahabat 41, dari data ini 1.500.000 sekian yang perlu dikonfirmasi dan yang perlu dimutakhirkan sebanyak 13 juta sekian, itu masih ada di data di KPP Madya Bandung yang terdata di wajib pajak badannya. Jadi kita mempunyai data yang cukup banyak yang belum, tadi datanya ada di kita. Makanya kita sekali lagi menginformasikan tentang, mengedukasikan tentang PMK 1122 ini agar para wajib pajak badan itu memberikan kurang lebih himbauan Pak ya kepada karyawannya untuk segera melakukan validasi. Kurang lebih demikian Pak ya. Jadi sudah cukup banyak dari JJP yang dilakukan Pak ya untuk Ya, integrasikan ini. Ya dari sisi KPP Madya Bandung sendiri ini Pak ya. Ya. Kalau di KPP Madya sendiri, Madya Bandung sendiri, mungkin untuk khususnya orang pribadi Pak ya, itu tidak terlalu banyak Pak, hanya bisa dihitung jari lah ya. Ya. Dan belum valid Pak ya. Valid NPWP-nya. Nggak sampai puluhan ya Pak ya. Nggak sampai. Paling hitungan jari lah. Ya. Kalau kita lihat itu pun karena mungkin double gitu Pak ya. Mungkin yang perlu jadi perhatian adalah para wajib badan usaha ya, karena mereka mempunyai karyawan. Nah karyawan ini kan menggunakan NPWP ya dalam pekerjaannya itu. Nah itu yang harus disosialisasi kembali kepada wajib pajak badannya ya. Dan wajib pajak badannya sendiri harus mengimbau kepada karyawannya untuk melakukan pemadanan. Kita sendiri sudah beberapa kali melakukan sosialisasi Pak. Ya, sudah berkali-kali Pak bahkan. Saya kira hasilnya cukup Lumayan baik, ada ya. manfaatnya Pak ya. Iya, Jadi manfaat. alhamdulillah edukasi yang kami lakukan dari tim fungsional penyuluh pajak KPU Madya Bandung, kita keliling baik luring maupun daring, alhamdulillah ada manfaatnya Pak ya yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih Pak Kamal. Ini barangkali materi terakhir yang paling penting sebenarnya untuk diketahui para wajib pajak. Jadi kira-kira dampak penerapan ini itu apa kira-kira, dan bisa yang muncul karena dari 15 digit menjadi 16 digit gitu ya, itu apa kira-kira dampaknya? Monggo Mas Chandra mungkin bisa dijelaskan kira-kira dampak penerapannya. Kalau untuk dampak pasti sangat berdampak itu Pak ya, karena karena kita tahu untuk NPWP kan sudah banyak digunakan, misalnya yang bahasa yang gampang aja, kita misalnya di bank kita mau mengajukan pembukaan rekening atau misalnya mengajukan pinjaman diminta NPWP dulu yang 15 digit sekarang 16 digit, otomatis sistem dari bank sendiri otomatis harus diperbarui juga, disesuaikan. Kemudian untuk pegawai atau karyawan yang di perusahaan juga dilakukan pemotongan atas penghasilannya untuk dipotong PPh 21, itu juga pasti berdampak pada sistem penggajian itu. Jadi untuk banyak jenis aplikasi atau sistem yang akan berpotensi terdampak. Jadi nanti yang di bank itu sendiri, dia sebagai kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan itu dia sudah harus mengimplementasikan validasi NPWP Mas ya, kepada para nasabahnya ya, sebagai KSBP sebagai pemilik rekening Mas ya. Jadi para nasabahnya juga harus dilakukan validasi NPWP para pemirsa, termasuk dia banknya sebagai wajib pajak juga dia berubah menjadi 16 digit gitu Mas ya. Bank, kemudian kementerian atau lembaga juga, dan instansi juga pasti. Kemudian tadi saya sempat bingung untuk jenis-jenis aplikasi atau sistem yang berdampak itu banyak, misalnya contoh kayak
aplikasi terkait dengan layanan publik, Iya. kemudian penggajian atau payroll tadi yang sedikit saya Iya. singgung, kemudian aplikasi pengadaan atau keuangan pegawaian, kemudian validasi NPWP atau KSWP yang sekarang digunakan oleh badan-badan usaha atau usahawan untuk mengajukan izin itu juga Pak pas yang terdampak, sehingga untuk terkait dengan dampak itu kan jadi perlu sangat diperlukan untuk langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan implementasi yang akan kita mulai di 1 Januari 2024 besok Pak itu Pak. Nah, Ini mau masih ada ya, banyak waktu Mas ya iya, persiapannya ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi kan pasti nanti ada penyesuaian formulir dan dokumen yang mencantumkan NPWP dan NPWP cabang itu kan pasti nanti berubah. Kemudian penyesuaian database untuk menampung NPWP format baru juga. Kemudian penyesuaian regulasi dan proses bisnis, dan penyesuaian interface antara sistem informasi Kementerian Lembaga atau instansi pemerintah yang terhubung dengan sistem DJP. Gitu Pak. Jadi pemirsa, saya tekankan, saya garis bawahi itu masalah penggajian Bapak Ibu. Karena di penggajian karena perubahan 16 digit ini, maka gagalnya penyesuaian NPWP 16 digit dan tarif pada 30 Desember dapat membawa konsekuensi tertentu, misalnya pada aplikasi penggajian. Jadi bisa tidak gajian keluarnya Ibu. Kami kalau PNS tidak validasi juga kira-kira tidak bisa gajian gitu Pak ya Pak namanya. Jadi makanya kita himbau terus, mumpung masih ada waktu sekian bulan, monggo silakan segera dilakukan validasi Mas ya. Jadi ada dampak-dampak yang luar biasa. Udah pada aplikasi memang saya lihat banyak prosesnya sendiri banyak ya, tentang pendaftaran rekening, pembayaran MPN-nya, tentang pengambilan payroll manajemennya dan sebagainya, termasuk juga di regulasinya. Juga regulasi nanti berubah banyak, itu tentang perubahan standar prosedurnya, tentang petunjuk teknisnya dan sebagainya, itu banyak terjadi berdampak dari 16 digit. Kurang lebih demikian Mas ya. Ya Pak. Nah, terima kasih Mas Chandra dan Pak Gamal. Sebelum masuk ada banyak pertanyaan dan kendala yang muncul di kita. Nanti kita akan sampaikan beberapa. Tapi sebelum masuk ke sana Mas, kita coba dulu melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul di. Waduh, sudah hilang saya. Mau mengisahkan pertanyaan Pak? Ada kira-kira menanyakan kendala tadi? Dari Sandra Risma ya. Iya. Pertanyaannya, Pak, izin bertanya ketika update profil masukkan nama dan nomor valid. Ya. Tapi ketika submit muncul pesan kesalahan PRF 021/77. Yang kemudian pertanyaan kedua dari sahabat satu yang sama ya. Kemiripan data nama yang tersimpan pada sistem tidak sesuai. Mungkin ini bisa dijawab ya. Kira-kira gimana Mas? Karena apa ini? Mungkin Untuk yang terkait tadi kan validasi atau pemadanan ini kan sebenarnya mudah dilakukan tinggal di login ke DJP online. Nah kalau untuk NPWP lama biasanya itu untuk yang sudah terdaftar lama dulu pada saat pendaftaran kan memang belum dicatat atau direkam NIK-nya, jadi di situ data NIK-nya masih kosong, itu tinggal diisikan saja. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang sudah terdaftar alamatnya dulu alamat lama dengan alamat sekarang sudah pindah-pindah beberapa kali, itu kan perlu validasi. Jadi disesuaikan, ada yang bisa dilakukan penyesuaian di KPP terdaftar, ada juga yang harus datang dulu ke Capil, disesuaikan dulu mana yang benar. Kayak tadi misalnya disampaikan terkait nama, ada mungkin salah namanya, misalnya harusnya hurufnya double tapi ini enggak, itu jadi nggak bisa otomatis dilakukan perubahan, tapi harus dilakukan penyesuaian dulu di Dukcapilnya. Jadi mulai dari kakaknya Pak, jadi untuk bisa padan tadi, kita semua data yang di DJP ini semuanya sumbernya juga dari Capil Pak. Jadi kalau misalnya emang nggak sesuainya itu ternyata yang dari Capilnya, berarti yang disesuaikan di Dukcapilnya gitu Pak. Ya, jadi itu sahabat 441
dari pengalaman kita keliling melakukan edukasi, memang pada saat terjadi kendala yang bersangkutan memang harus konfirmasi dulu ke KPP. Kira-kira apa? Biasanya karena double, memang dulu pernah daftar 2 kali gitu ya, atau karena memang datanya tidak sama dengan Dukcapil. Jadi memang harus konfirmasi dulu ke KPP di mana Bapak Ibu terdaftar untuk tahu kendalanya. Kenapa sih ini tidak bisa divalidasi? Nanti dari situ baru bisa dicarikan solusinya. Kurang lebih gitu Mas ya. Benar. Jadi silahkan kalau yang mengalami kesusahan atau kesulitan atau tidak bisa validasi, silahkan hubungi KPP yang terdaftar di mana Bapak Ibu terdaftar. Ya, ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Mas Chandra, Pak Gamal. Sebelum berakhir kita coba baca dulu Mas. Kira-kira apa sih kendala dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak disampaikan oleh para wajib pajak. Monggo Mas, silakan Mas. Apa yang kendala yang muncul di situ Mas? Mungkin satu Pak, Iya, yang nomor ada Pak Oh. saya Ya, gimana, Pak? sering dapat gitu ya. Iya. Jadi kan pada awal ada penggunaan NIK sebagai NPWP ini Iya. sudah menjadi polemik gitu ya, Iya. bahwa semua warga negara Indonesia yang mempunyai NIK otomatis menjadi wajib pajak. Oh, iya, ya. itu banyak pertanyaan Pak. Dan otomatis harus membayar pajak. Iya, iya, iya. Nah, jawabannya tentunya tidak ya, Iya, iya. tidak otomatis ya. Iya, iya. Bagi warga negara Indonesia yang punya NIK tidak otomatis menjadi wajib pajak. Oh, gitu ya. Akan tetapi harus mendaftarkan diri Pak Iya, iya, untuk iya. punya NPWP apabila nanti misalkan mulai bekerja atau mulai berusaha. Iya, Nah, iya. mereka harus mendaftarkan diri ke tempat pendaftaran yang pendaftaran, mungkin di ya. sekitar Iya. KPP yang setempat Pak ya. Jadi itu memang banyak pertanyaan Pak ya. Iya, betul. Apakah setelah nanti di Januari 2024 yang punya NIK itu harus bayar pajak gitu Iya, kan banyak betul, orang. Pak. Jadi tidak ya Pak pemirsa sahabat Bapak Satu. Jadi NIK itu belum jadi NWP kalau yang bersangkutan belum mendaftarkan. Kalau setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif, baru yang bersangkutan mendaftarkan untuk mendapatkan NWP, baru dia harus membayar pajak. Tapi selama yang bersangkutan belum memenuhi syarat, tidak menjadi NPWP Pak ya, otomatis ya tidak menjadi otomatis. Kemudian ada lagi Pak, mungkin pertanyaan? Nah mungkin ini ya terkait aturan pemotongan atau pengurutan yang lebih besar Iya. terhadap NPWP yang tidak atau belum memiliki NPWP. Apakah dengan berlakunya PMK 112 tadi Pak, maka bagi orang pribadi yang menunjukkan NIK KTP tidak dipotong lebih besar? Oh iya. Jadi jawabannya adalah jadi NIK tetap harus diaktifasi agar dianggap terdaftar. Iya. Sehingga menunjukkan NIK namun belum diaktifasi tetap akan mendapatkan potongan lebih besar. Jadi Oh, Pak, gitu ya. kalau Tetap harus tetap harus diaktifasi Pak. divalidasi ya. Kalau tidak divalidasi sebenarnya dianggap tidak mempunyai Tidak ada, NPWP, karena Pak. nggak bisa masuk ke Ya, aplikasi gaji Pak ya. ya, Ya. sesuai aturan undang-undang ya tarifnya lebih besar Pak. Iya. Yang mempunyai NPWP. Ya jangan sampai lah, karena cuma sekedar validasi cukup mudah Pak ya. Ya. Itu berapa pertanyaan? Ada lagi Pak? Mungkin satu lagi Pak pertanyaan yang Satu bisa lagi. disampaikan ya. Nah. Apa cukup? Satu lagi. Satu lagi Pak. ya. Nah, Apakah kita- semua warga yang telah mempunyai NIK diwajibkan untuk validasi NIK sebagai NPWP? Iya. Jadi tidak semua Pak ya, jadi hanya warga negara yang memiliki NPWP saja belum terbit PMK 112 tadi. Iya. Pak. Iya. Iya. Jadi yang punya NPWP saja gitu ya. Jadi yang tidak mempunyai NPWP sebelumnya gitu ya. Ya. Tetap lagi mempunyai NIK ya sudah tidak melakukan apapun. Iya. Iya. Tetapi seperti Bapak ungkapkan tadi, apabila telah memiliki syarat-syarat subjektifnya sudah terpenuhi, seperti sudah mulai bekerja ya Pak ya, Iya. dan mempunyai penghasilan, terus berusaha, tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP di KPP Wilayah terdaftar Wilayah ya. terdaftar. Ya pokoknya terdekat dengan Iya. domisili ya. Ya terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang banyak sebenarnya muncul yang sudah terjawab. Mungkin Mas Chandra bisa sampaikan ada kendala-kendala yang mungkin bisa disampaikan. Ya. Kalau kendala, ya salah satunya misalnya
saat ini untuk validasi data mandiri itu kan melalui DJP online masih dibilang masih kurang ya diwajibkan oleh wajib pajak. Nah itu ya salah satu untuk seperti saat ini kita lakukan Pak, kita melakukan adalah sosialisasi. Kita juga udah dari pajak itu dapat campaign harus masuk di mana-mana juga, dan sebenarnya dari wajib pajak misalnya merasa belum melakukan validasi, tinggal datang atau menanyakan ke KWP terdekat dulu. Kalau misalnya datanya cuma masalah validasi di DJP online itu tadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau ada yang perlu dimutakhirkan itu emang harus ke KWP terdaftar, tapi minimal dicoba dulu untuk melakukan validasi atau pemadanan di DJP online. Jadi coba dulu pakai HP Mas, kan gampang gitu ya. Iya, kalau berkendala baru bisa benar sekali. konfirmasi ke KWP. Kemudian kendala lagi ini Pak, kita dari tadi saya pribadi yang sampaikan gampang lewat online aja, DJP online gampang. Nah, kendalanya itu di sini untuk DJP online ini masih sulit dilakukan oleh wajib pajak, khususnya mohon maaf mungkin yang sudah umur 60 tahun ke atas atau sudah sepuh. Jadi penempatan dan penamaan menu aja masih sulit dipahami oleh wajib pajak. Nah itu untuk ininya akan ada asistensi dari pihak KPP selama Bapak Ibu wajib pajak yang mengalami kesulitan datang juga Pak. Atau kira kalau menghubungi kami Mas ya. Jadi untuk yang berumur lebih dari 40 atau 50 Mas ya, yang agak kesulitan dengan teknologi informasi, kalau mau validasi moga segera hubungi kami gitu aja agar kita bisa memberikan asistensi. Kalau lebih demikian pemirsa, memang ada beberapa yang wajib pajak yang di Pratama maksudnya lebih banyak yang memang tidak paham teknologi Mas ya. Ada lagi mungkin Mas? Saya rasa yang banyak ini itu aja sih Pak. Ya. Ya, alhamdulillah cukup Mas ya. Pak Kamal cukup juga ya? Ada tambahan? Cukup ya. Alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih ini, belum ya, 1 jam kurang 5 menit. Kita menyampaikan edukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit kita simpulkan bahwa pemadanan NIK dan NPWP oleh wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia paling lambat jangan lupa 31 Desember 2023. Sementara penggunaan NIK sebagai NPWP untuk kepentingan perpajakan dimulai sejak 1 Januari 2023. Sementara wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung agar memberikan pemberitahuan kepada para karyawannya untuk melaksanakan pemadanan NIK segera ya, untuk melalui aplikasi DJP online. Demikian kurang lebih. Terima kasih Pak Gamal, Pak Mas Chandra, Mas Sopri. Mungkin sedikit sedikit apaan? Di luar topik, tapi kebetulan pas banget hari ini kan. Oh iya betul. Iya. Mau silakan masih sampaikan karena sangat. Iya, jadi untuk orang pribadi, Bapak Ibu wajib pajak, mungkin banyak yang sudah melaporkan, tapi bagi yang belum, hari ini batas waktu pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022 hari terakhir, jadi masih ada waktu sampai jam 11.59 nanti Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum segera melakukan pelaporannya 11.59 malam ya Mas? Iya, karena udah lewat kalau 11.59 malam karena udah 00 udah tanggal 1 April ya. Jadi kalau apabila masih mengalami kendala atau kesulitan dalam pelaporan, silahkan bisa menghubungi KPP daftar masing-masing gitu Pak. Iya, terima kasih Mas. Itu pesannya sangat penting. Jadi saya tekankan lagi bahwa berkaitan dengan laporan SPT tahunan, khususnya orang pribadi, hari ini itu terakhir. Jadi jangan sampai lupa untuk dilaporkan SPT tahunannya, karena di kami di KPP Madya Bandung kurang lebih ada 200-an Pak. 200-an wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan. Jadi kita ingatkan kembali. Ini terakhir, dan terakhir tadi sampaikan Mas Chandra 11.59 malam ya Mas ya, PM. Jadi sekaligus login mau lapor SPT sekaligus melakukan validasi. Sekaligus sebelum lapor validasi dulu Mas ya. Ya, kurang lebih demikian. Jadi mengingatkan kembali yang 200 lebih ini untuk segera melaporkan. Terakhir mungkin kita akan berjumpa lagi di waktu lain kesempatan yang mungkin di bulan depan nanti teman-teman Mas Sofi dan teman-teman akan menyampaikan lagi 3 live yang berkaitan dengan PP 55 kalau nggak salah. Jadi bisa diikuti kembali
untuk Instagram berikutnya. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Gamal, Mas Chandra, Mas Sopri, Mas Faisal, dan Mbak Sinti ya, dan teman-teman tim yang sudah membackup kami untuk melakukan siaran ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan tidak lancarnya acara ini, semoga dimaafkan, dan semoga di lain waktu ketemu kembali itu bisa lebih baik dan lebih lancar. Insya Allah semoga berpahala untuk kita semua. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Kamal. Terima kasih Mas. Barakallahu. Alhamdulillah. Ini sudah oke, Sob. Belum, masih belum.